Itulah Binsar Gultom, Anda telah dikelabui, Anda telah ditipu. Maka muncullah kalian bertiga ke depan publik, mengakui salah dan tuntut balik itu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Diskusikan kepada Ketua Mahkamah Agung, bagaimana ini Pak? Apanya? Kami minta maaf, kami telah ditipu oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Ini bagaimana penyelesaian hukumnya? Karena ada sekarang seorang gadis, Binsar Gultom, yang klaim hukum dengan bukti rekayasa, dan dia telah menjalaninya 8 tahun dari 20 tahun. Nggak bisa lagi kalian cuci tangan dan berdiam diri. Loh, Anda buta dengan kejahatan digital, tapi tidak mau mendengarkan kesaksian orang lain. Ya, Anda berpihak pada Muhammad Nuh Al-Azhar karena alasan bla 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 bla, sertifikat software internasional dan segala macam. Ditipu lah kalian. Di video ketika Anda mencecar Jessica, Anda katakan berani karena benar, takut karena salah. Ya, coba saya taruh dulu videonya itu. Nah, ini dia. Ya, biar kata-katanya kita balikkan ke dia. Ya, ini dia. Keluar yang mulia. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Lagi, saya ulangi lagi. Keluar yang mulia. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Ulangi lagi. Keluar yang mulia. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Oke, sekarang Binsar Gultom dan kedua hakim lainnya. Ya. Sekarang Anda pasti sudah tahu, kalian bertiga, bahwa bukti yang kalian pakai untuk mendakwa Jessica adalah bukti rekayasa, karena ini bukti tertulis, tidak mungkin bisa dibantah oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, saksi ahli yang kalian andalkan itu, dan Christopher Muhammad Nuh Al-Azhar. Sekarang, dengan pengetahuan kalian bahwa ini sudah rekayasa, bukti CCTV ini, saya balikkan lagi kepada Anda kata-kata mutiaramu. Berani karena benar, takut karena salah. Sekarang, majulah kalian, ya, bertiga. Lakukan sesuatu untuk mengkoreksi ini. Kalau kalian benar, berarti kalian berani maju. Kalau kalian takut, berarti kalian salah. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau kalian benar, maka kalian akan berani tampil. Kalau kalian takut tampil, berarti kalian salah. Kan begitu? Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Baliki Academy terus mengupas tuntas rekayasa, ya, video CCTV yang dilakukan oleh AKBP saat itu, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Semakin hari semakin kita miris dan memprihatinkan, ya, saudara-saudara satu perjuangan di tanah air maupun di luar negeri. Ya, berkali-kali terus terjadi. Inilah ketika juga Hakim Binsar Gultom, ya, ketika mencecar Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa pada tanggal 28 September 2016. Ia juga menggunakan bukti rekayasa, ya, pergerakan-pergerakan artifisial, buatan, palsu, yang sudah diedit oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, ya, terkait dengan pukul 16.29.50 WIB di kamera 7. Ya. Sebelumnya, di video sebelum-sebelumnya, kita sudah membuktikan, ya, pada sebelum 16.29.50 itu, Jessica seharusnya melakukan aktivitas chat memegang HP. Dan diedit oleh Muhammad Nuh Al-Azhar menjadi pergerakan menoleh-noleh. Itulah hebatnya penipuan, ya, lihainya rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar di kasus ini. Ya. Begitupun, ya, ketika Hakim Binsar Gultom menanyakan Jessica memasukkan sesuatu, kalau bukan dia siapa lagi? Nah, begitulah logika umumnya. Saya tidak tahu mereka tahu atau tidak video rekayasa sudah direkayasa atau tidak oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, tapi saya masih optimis mereka benar-benar, ya, ketiga hakim itu benar-benar ditipu mentah-mentah oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Pertanyaannya bagi Anda, Hakim Binsar Gultom dan kedua hakim lainnya, kalau benar ada pergerakan-pergerakan di meja 54, menggeser paperback, memasukkan sesuatu, ya, mengambil sesuatu di dalam tas, ya, menggeser kopi, ya, menaruh pipet di atas gelas. Kenapa justru dikaburkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar fakta itu dengan mendowngrade, mendownscale menjadi seperempatnya secara spasial dari 1920 1080 menjadi 960 576, secara temporal dari 25 frame menjadi 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik. Kalau itu benar-benar ada pergerakan-pergerakan itu, Binsar Gultom, kenapa justru dikaburkan dengan cara mendownscaling? Coba jawab, anak SD pun bisa menjawab itu. Kalau benar-benar ada, maka tidak perlu capek-capek Muhammad Nuh Al-Azhar menurunkan resolusinya dan menggiring Anda, memandu Anda ketika Anda di persidangan
Dede pun bubang-bubangun. Apa itu gelas? Apa itu paperback sudah sejajar atau tidak? Apakah itu tangan atau tidak? Anda benar-benar buta saat itu ketika di persidangan. Dan Anda anggap itu sebagai fakta. Ketika Anda masih meraba-raba, mengapa Anda anggap itu sebagai fakta di persidangan? Padahal sebelumnya saya sudah bilang ketika saya maju, ada reduksi frame. Sesuai dengan poin 27 Muhammad Anwar Al-Azhar 1920-1080. Kenapa sejumlah video dari metadatanya jadi 96576? Anda tidak dengarkan, Anda kesampingkan pendapat saya. Ya. Anda bertiga mengesampingkan pendapat saya. Karena itu hak Anda sebagai hakim. Tetapi kewajiban Anda adalah mengkoreksi ini, keputusan ini. Gitu. Anda punya hak, tetapi Anda juga punya kewajiban. Gitu. Untuk mengkoreksi keputusan ini. Gitu. Bagaimana Anda memutuskan kalian bertiga menggunakan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Anwar Al-Azhar berdasarkan BAP, bukti tertulis. Dan itu tidak mungkin untuk dibantah. Gitu. Ya. Pertanyaan saya itu ya, Pak Binsar Gultom. Kalau benar ada pergerakan-pergerakan tersebut di meja 54, seharusnya Anda bisa menonton dengan tajam. Anda tidak perlu dipandu oleh Muhammad Anwar Al-Azhar. Anda bisa secara visual mempersepsikan pergerakan-pergerakan objek tersebut tanpa harus bertanya kepada Muhammad Anwar Al-Azhar. Karena hanya menzoom 2-3 kali, pergerakan itu harusnya bisa Anda persepsikan bertiga. Tanpa harus digiring oleh Muhammad Anwar Al-Azhar. Sangat disayangkan. Kalian memberikan keputusan yang salah dan memberikan wajah peradilan Indonesia yang sangat-sangat buruk di mata dunia. Bukan hanya di Indonesia. Bagaimana bukti rekayasa digital itu semua dipakai. Mulai dari saksi fakta, bahkan saya pikir mulai dari rekonstruksi Jessica. Pada juga saksi ahli toksikolog, psikolog, jaksa, dan Anda semua bertiga hakim. Aduh. Oke pemirsa, kita tunjukkan lagi bukti mematikan dari itu kamera 7 ya, 162950 di kamera 7. Ya. Ketika Jessica ya disebutkan si perekayasa Muhammad Anwar Al-Azhar memasukkan sesuatu, mengambil sesuatu dari tas, memasukkan ke dalam gelas, itu 162950 dan itu direkayasa. Ya, ini tidak perlu saya terangkan lagi dan lagi. Cuma saya tunjukkan aja ini kepada Binsar Gultom dan kawan-kawan. Bagaimana satu kamera berbeda resolusi. Ya, di BAP Muhammad Nu dia turunkan untuk mengaburkan objek-objek itu. Ya. Resolusi frame-nya dia turunkan untuk menciptakan pergerakan-pergerakan artifisial. Itulah Binsar Gultom, Anda telah dikelabui, Anda telah ditipu. Maka muncullah kalian bertiga ke depan publik, mengakui salah dan tuntut balik itu Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Diskusikan kepada Ketua Mahkamah Agung, bagaimana ini Pak? Apanya? Kami minta maaf, kami telah ditipu oleh Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Ini bagaimana penyelesaian hukumnya? Karena ada sekarang seorang gadis, Binsar Gultom, yang kalian hukum dengan bukti rekayasa, dan dia telah menjalaninya 8 tahun dari 20 tahun. Nggak bisa lagi kalian cuci tangan dan berdiam diri. Ini sudah bukti valid, ini ilmiah, bukan interpretatif lagi, ditafsir-tafsir. Diskusilah kalian dengan Ketua MA, bagaimana solusinya ini, gitu loh, Pak Binsar Gultom, ya, dan kawan-kawan, Partai Tulus Hutapea dan Hakim Ketua Kisworo. Oke pemirsa, kita tonton lagi bagaimana Binsar Gultom ini dengan sangat meyakinkan, ya, mencecar Jessica, ya, tentang pergerakan Jessica memasukkan sesuatu ambil sesuatu dari tas dan menaruh sesuatu. Ya, jadi ketika Jessica tidak mengakuinya, maka Binsar Gultom ini akan menyimpulkan Jessica yang bohong, bahwa bukti CCTV rekayasa Muhammad Nu itulah yang benar. Ngeri kan peradilan sesat ini? Ngeri. Nggak terbayangkan begini jika Jessica Wongso adalah dari daging kita ya, adik, putri, kakak kita, nggak tahu lagi kita. Ya, ntar ya saya cari videonya. Ya, ini videonya. Ya, bagaimana dengan meyakinkan dia mencecar Jessica dengan bukti rekayasa tersebut. Saya kasihan melihat Jessica ini, Mbak. Karena ya hanya hitungan detik ketika kopi tersaji ya di meja 54 sesuai pesanan saudara, tiba-tiba ya seperti tadi yang sudah dipertanyakan semua saudara juga melihat sendiri ya, Mirna kibas-kibas mulut, lalu saudara juga mencium ada bau tidak enak,
di kopi itu termasuk Hani yang mengakibatkan kolaps hingga meninggal dunia. Lalu, seperti Koreksi ya, rekan-rekan penonton. Pada saat Hani memberikan kesaksian, itu ceritanya panjang sekali setelah Mirna itu minum. Mereka masih banyak bincang-bincangnya. Dia mengakunya kalau nggak salah ada 1-2 menit. Bukan hitungan detik. Masih melihat menu lagi. Dan segala macam perbincangan mereka. Jadi ini juga menyesatkan, bukan 1-2 menit. Menurut Hani, mereka masih bincang-bincang lagi. Panjang ceritanya. Ketika Hani, Juwita Bundi hadirkan sebagai saksi fakta. Aduh, ini berantakan juga ini, Bah. Oke, lanjut. katakan rekan tadi hakim, kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saya beneran tidak tahu Agak keras siapa. suaranya. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Karena Nah itulah, saudara. Begitu sangat meyakinkan Binsar Gultum ini menanyakan bukti rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar itu ya. 162950. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Ya Muhammad Nuh Al-Azhar lah. Binsar Gultum yang mengedit itu. Kalau tidak diedit ya tajam. Gitu loh. 1920, 1080 itu tajam. Cuma 12 meter. Kalau benar tangan Jessica ada memasukkan sesuatu, ya tinggal di zoom aja tanpa harus dikaburkan dengan downscaling, gitu loh. Anda buta dengan kejahatan digital, tapi tidak mau mendengarkan kesaksian orang lain, ya. Anda berpihak pada Muhammad Nuh Al-Azhar karena alasan bla 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 sertifikat, software internasional dan segala macam, ditipu lah kalian, gitu loh. Kalau saya optimis lah, kalian nggak tahu kan rekayasa itu, gitu. Ditipu lah kalian bulat-bulat, mentah-mentah. Ya, sekarang nggak berani kalian maju. Padahal ada loh. Ya, di video ketika Anda mencecar Jessica, Anda katakan berani karena benar, takut karena salah. Ya, coba saya cari dulu videonya itu. Nah, ini dia. Ya, biar kata-katanya kita balikkan ke dia. Ya, ini dia. Keluar, Yang Mulia. Saya cuma tidak mau. berani karena benar, takut karena salah. Lagi, saya ulangi lagi. Keluar, Yang Mulia. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Ulangi lagi. Keluar, Yang Mulia. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Oke, sekarang Binsar Gultum dan kedua hakim lainnya. Ya. Sekarang Anda pasti sudah tahu kalian bertiga bahwa bukti yang kalian pakai untuk mendakwa Jessica adalah bukti rekayasa karena ini bukti tertulis, tidak mungkin bisa dibantah oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, saksi ahli yang kalian andalkan itu, dan Christopher Muhammad Nuh Al-Azhar. Sekarang dengan pengetahuan kalian bahwa ini sudah rekayasa bukti CCTV ini, saya balikkan lagi kepada Anda kata-kata mutiaramu. Berani karena benar, takut karena salah. Sekarang majulah kalian, ya, bertiga. Lakukan sesuatu untuk mengkoreksi ini. Kalau kalian benar, berarti kalian berani maju. Kalau kalian takut, berarti kalian salah. Kan gitu. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau kalian benar, maka kalian akan berani tampil. Kalau kalian takut tampil, berarti kalian salah. Kan begitu. Ya. Oke, untuk terakhir kita putarkan lagi ya salah satu video penipuan lihai ya oleh perekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar tentang memasukkan tangan memasukkan sesuatu. Ketika di zoom terlihat tangan memasukkan sesuatu yang diyakini oleh Binsar Gultum dengan yakin seyakin-yakinnya, sehingga jawaban Jessica yang menyangkalnya pun dianggap pasti Jessica bohong. Parah.